Selamat malam semuanya, selamat malam kepada Bapak dosen. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi yang berjudul menghitung return dan risiko portofolio serta menjelaskan diversifikasi investasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Niputu Wulandari nomor absen 12, sebagai pemateri kedua sekaligus moderator. Yang kedua ada Anak Agung Sri Payanti, nomor absen 19 sebagai pemateri pertama. Untuk mengefisiensikan waktu, izinkan kami untuk langsung menjelaskan materi yang telah kami buat. Untuk Gongita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu menghitung return dan risiko portofolio. Yang pertama yaitu pengertian portofolio. Portofolio investasi adalah kumpulan aset keuangan seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya yang dimiliki oleh investor. Tujuan utama investor dalam memiliki portofolio adalah memaksimalkan keuntungan atau return dengan tingkat risiko yang bisa diterima. Yang kedua yaitu estimasi return portofolio. Return portofolio mengacu pada tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. Return portofolio dihitung berdasarkan return dari setiap aset dalam portofolio dan proporsi masing-masing aset dalam portofolio tersebut. Rumus return portofolio adalah RP atau return portofolio sama dengan W1 dikalikan dengan R1 ditambah W2 dikalikan R2 dan seterusnya. Yang dimana W1 yaitu proporsi aset ke 1 dalam portofolio, R1 yaitu return aset ke 1, dan N yaitu jumlah aset dalam portofolio. Yang ketiga yaitu risiko portofolio. Risiko portofolio diukur menggunakan standar deviasi atau varian dari return portofolio. Semakin besar standar deviasi, semakin besar pula risiko portofolio tersebut. Risiko portofolio dipengaruhi oleh volatilitas dari masing-masing aset serta korelasi antar aset. Rumus risiko portofolio untuk dua aset adalah sigma P sama dengan akar W2/1 dikali sigma 2/1 ditambah W2/2 dikali sigma 2/2 ditambah 2 dikali W1 dikali W2 dikali sigma 1 dikali sigma 2 dikali P1,2, yang dimana sigma P yaitu risiko portofolio atau standar deviasi portofolio, W1 yaitu proporsi aset pertama dalam portofolio, W2 yaitu proporsi aset kedua dalam portofolio, Q1 yaitu standar deviasi atau risiko aset pertama, Q2 yaitu standar deviasi atau risiko aset kedua, P1,2 yaitu korelasi antar return aset pertama dan return aset kedua. Yang keempat yaitu korelasi antar aset. Korelasi adalah hubungan antar dua variabel dan dalam konteks portofolio. Ini mengacu pada hubungan antar return dan dua aset. Nilai korelasi berkisar dari -1 hingga +1. Jika P sama dengan +1 berarti return dari kedua aset selalu bergerak bersama. Jika P sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan antar kedua return aset tersebut. Dan jika P sama dengan -1 berarti return dari kedua aset selalu bergerak berlawanan arah. Korelasi yang rendah atau negatif antar aset-aset dalam portofolio dapat membantu mengurangi risiko total portofolio, karena jika satu aset bekerja buruk, aset lain mungkin bekerja baik. Yang kelima yaitu diversifikasi portofolio. Diversifikasi adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai jenis aset atau sektor. Dengan melakukan diversifikasi, investor dapat mengurangi risiko spesifik atau unsystematic risk yang terkait dengan aset individual. Namun, diversifikasi tidak dapat menghilangkan risiko pasar atau systematic risk yang memengaruhi seluruh pasar secara keseluruhan. Terima kasih Gumita atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan mengalokasikan dana ke berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, properti, dan reksadana, atau bahkan aset alternatif lainnya seperti emas dan komoditas. Tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan risiko
sehingga penurunan nilai suatu jenis investasi tidak secara signifikan mempengaruhi keseluruhan portofolio. Diversifikasi penting karena dapat melindungi investor dari kerugian besar ketika suatu sektor atau jenis aset mengalami penurunan nilai. Jika seorang investor hanya memiliki satu jenis investasi seperti saham di suatu perusahaan, maka akan sangat terpengaruh jika nilai saham tersebut turun. Selanjutnya ada jenis-jenis diversifikasi investasi. Yang pertama ada diversifikasi aset, yaitu melibatkan investasi dalam berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, dan properti. Yang kedua ada diversifikasi geografis, yaitu melibatkan investasi di berbagai negara untuk mengurangi risiko ekonomi atau politik di suatu wilayah. Yang ketiga ada diversifikasi sektor, yaitu berinvestasi di berbagai industri atau sektor seperti teknologi, kesehatan, dan energi. Yang terakhir ada diversifikasi waktu, yaitu melibatkan pembelian investasi di waktu yang berbeda untuk mengurangi risiko waktu pasar atau market timing. Selain jenis-jenis diversifikasi, selanjutnya ada manfaat, risiko, dan cara melakukan diversifikasi. Yang pertama ada manfaat. Manfaat yang pertama yaitu mengurangi risiko. Risiko kerugian dapat dibagi antara berbagai aset sehingga menurunkan potensi kerugian yang besar. Yang kedua ada stabilitas portofolio. Dengan menyebarkan investasi, volatilitas portofolio secara keseluruhan dapat dikurangi. Yang ketiga ada peluang pengembalian yang lebih stabil. Diversifikasi dapat memberikan hasil investasi yang lebih stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada risiko diversifikasi. Meskipun diversifikasi dapat mengurangi risiko, ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, pengambilan terbatas. Dengan menyebarkan investasi, potensi keuntungan besar dari suatu aset yang berhasil mungkin terbatas. Risiko yang kedua yaitu kompleksitas manajemen portofolio. Diversifikasi memerlukan pemantauan yang lebih cermat, karena berbagai jenis aset memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu cara melakukan diversifikasi. Yang pertama, berinvestasi di reksadana atau ETF atau Exchange Trade Fund. Reksadana adalah produk investasi yang secara otomatis menggabungkan berbagai saham atau aset sehingga memberikan diversifikasi dengan mudah. Yang kedua, menggabungkan investasi berisiko dan aman. Investor dapat memadukan saham yang berisiko namun memberikan potensi keuntungan yang tinggi dengan obligasi yang lebih aman tetapi memberikan pengembalian dana yang lebih rendah. Cara ketiga yaitu meninjau dan menyeimbangkan kembali portofolio secara berkala. Portofolio investasi perlu dipantau secara berkala dan jika perlu disesuaikan dengan alokasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko. Selanjutnya ada prinsip dasar diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi bekerja berdasarkan prinsip bahwa tidak semua aset bergerak dalam arah yang sama atau pada tingkat yang sama pada waktu yang sama. Ada beberapa prinsip yang dapat membantu investor memahami konsep diversifikasi lebih dalam. Yang pertama, korelasi antar aset. Jika dua aset berkorelasi positif, maka mereka cenderung bergerak ke arah yang sama. Diversifikasi yang baik melibatkan aset-aset yang berkorelasi negatif atau rendah, sehingga ketika suatu aset turun, aset lain mungkin naik atau tetap stabil. Selanjutnya yaitu rasio risiko atau pengembalian. Setiap aset memiliki rasio dan pengembalian yang berbeda. Diversifikasi yang efektif menggabungkan aset-aset dengan profil risiko yang berbeda untuk menyeimbangkan pengembalian portofolio secara keseluruhan. Selanjutnya ada teknik lanjutan dalam diversifikasi. Yang pertama ada hedging. Ini adalah teknik yang digunakan untuk melindungi nilai portofolio dari fluktuasi yang tidak diinginkan. Hedging dapat dilakukan dengan membeli aset yang memiliki hubungan terbalik dengan aset utama, misalnya membeli opsi jual pada saham yang dimiliki. Yang kedua ada dollar cost averaging atau DCA. Ini adalah teknik diversifikasi waktu di mana investor menginvestasikan jumlah uang yang tetap pada interval waktu yang teratur. Terlepas dari harga pasar, ini membantu mengurangi dampak fluktuasi harga pasar dan menurunkan risiko penempatan dana pada harga puncak. Teknik ketiga yaitu barbell strategi.
Ini melibatkan investasi pada dua jenis aset yang berlawanan risiko, misalnya obligasi yang sangat aman di satu sisi, dan saham dengan risiko tinggi, tetapi potensi pengembalian tinggi di sisi lain. Strategi ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara keamanan dan pertumbuhan. Lalu ada dampak diversifikasi pada pengembalian jangka panjang. Studi menunjukkan bahwa portofolio yang terdiversifikasi secara bijaksana cenderung memberikan pengembalian yang lebih stabil dalam jangka panjang, dibandingkan dengan portofolio yang terlalu terkonsentrasi pada satu jenis aset, misalnya portofolio 60 atau 40, yaitu saham atau obligasi. Ini adalah salah satu strategi diversifikasi yang umum digunakan oleh investor moderat. Portofolio ini sering menunjukkan stabilitas yang baik, karena obligasi membantu meredam volatilitas saham terutama selama penurunan pasar. Selanjutnya ada diversifikasi di era modern. Peran aset digital seiring dengan perkembangan teknologi, diversifikasi juga dapat melibatkan aset digital seperti kripto, NFT atau non-fungible token, atau mata uang digital lainnya. Namun karena volatilitas tinggi pada aset digital, investor perlu berhati-hati dalam menyeimbangkan aset digital dengan investasi tradisional. Kripto sebagai bagian dari portofolio, sementara kripto seperti Bitcoin atau Ethereum menawarkan peluang keuntungan besar. Mereka juga membawa risiko yang tinggi. Sebagian investor hanya mengalokasikan sebagian kecil dari portofolio mereka ke dalam aset digital untuk menjaga keseimbangan risiko. Dan terakhir ada tantangan dalam diversifikasi. Yang pertama ada biaya transaksi. Diversifikasi mungkin memerlukan pembelian banyak aset yang berbeda, yang bisa meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi pengembalian bersih. Yang kedua, terlalu banyak diversifikasi atau over diversification. Memiliki terlalu banyak aset di berbagai instrumen dapat menyebabkan pengelolaan portofolio yang sulit dan pengembalian yang terlalu tersebar sehingga mengurangi potensi pertumbuhan. Yang terakhir ada kurangnya pengetahuan tentang aset alternatif. Beberapa investor mungkin tidak familiar dengan aset alternatif seperti komoditas atau aset digital, yang bisa membuat mereka ragu untuk berinvestasi di area tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Portofolio investasi bertujuan untuk memaksimalkan return dengan risiko yang dapat diterima melalui kombinasi aset yang beragam, seperti saham dan obligasi. Estimasi return portofolio dihitung berdasarkan rata-rata terima return aset-aset, sementara risiko portofolio diukur dengan standar deviasi yang dipengaruhi oleh volatilitas dan korelasi antar aset. Diversifikasi jadi strategi penting untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset, sektor, dan geografi. Meski diversifikasi dapat memberikan stabilitas dan mengurangi kerugian, terlalu banyak diversifikasi bisa mengurangi potensi pengembalian serta menambah kompleksitas dalam manajemen portofolio. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang menghitung return dan risiko portofolio serta menjelaskan diversifikasi investasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan terima kasih dan selamat malam.